Baiklah, hadirin sekalian, di sini kami sebagai MC moderator akan memulai acara kita pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan patut terlebih dahulu. Cakep. Pergi ke pasar membeli selasi. Cakep. Tidak menyapa bapak ayah. Cakep. Salam hangat dan penuh kasih. Selamat datang hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh mahasiswa jurusan PPKN tahun 2024 kelas B. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas GMSD, Bapak Imam Syamtra SDPUH. Yang kami hormati para dewan juri yang telah hadir pada hari ini, Ibu Nur Arbasari, Bapak Adit Dewarman, Bapak Yoga Selamat Manado, Ibu Nia Anjunita Purba, beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izinkanlah kami menyampaikan tujuan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara saya sendiri Nazar Saskila dan rekan saya yang berteman kau. Yang kedua, penampilan proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia kelas B yang berjudul implementasi kapabilitas distributif dalam sistem politik Indonesia berbasis proyek sistem yang dibuka dengan penampilan yang terkenal tim. Yang ketiga, penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Yang keempat, pertanyaan diajukan dewan juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. Yang kelima, jawaban atas pertanyaan yang diajukan dewan juri oleh tim panel 1 dan tim panel 2. Yang keenam, klarifikasi dewan juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan tim panel 2. Yang ketujuh, penampilan selingan atau hiburan dari kelas B kelompok 3 berupa puisi yang berjudul Ketimpangan Distribusi di Balik Desentralisasi. Yang ke-8, penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas, kebijakan publik, dan rencana tindakan atau rencana kerja. Yang ke-9, pertanyaan diajukan dewan juri tentang materi presentasi panel 3 dan 4. Ke-10, jawaban atas pertanyaan yang diajukan dewan juri oleh tim panel 3 dan tim panel 4. Yang ke-11, klarifikasi dewan juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan tim panel 4. Ke-12, penampilan selingan bagi murid dari kelas B kelompok 3 berupa tarian atau coba bola tenis. Yang ke-13, penutup. Baiklah hadirin sekalian, agar acara hari ini berjalan lancar, marilah kita bersama-sama berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kehadirannya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh kelas B mengenai implementasi kapabilitas distributif dalam sistem politik Indonesia berbasis proyek sistem yang akan dimulai dengan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan diri. Kepada tim 3 kelas B, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu sudah memberikan pertanyaan. Yang kedua kepada Bapak Ibu juri, sehingga kelompok 3 ingin melanjutkan proyek kami yang berjudul implementasi kapabilitas distributif dalam sistem Indonesia berbasis proyek sistem. Terlebih dahulu kami mengetahui kepada saya, perkenalkan nama saya Miss Ferdinand, saya bertugas sebagai Bapak, Yel dan juga bersedia. Perkenalkan saya Kedua Ariati, bertugas sebagai anak 1, selingan dan juga Yaya. Perkenalkan, nama saya Nathanael Lewahus, saya bertugas di panel 1, Yayan dan Selim.
Perkenalkan, nama saya Firman Parnata Sipurian. Saya bertugas sebagai panel 2 tim selingan dan tim jaga. Perkenalkan, nama saya Agnes Vega. Saya bertugas panel 2 tim jaga dan selingan. Perkenalkan, nama saya Nandul Menggaw. Saya bertugas sebagai MC, selingan dan juga YD. Perkenalkan, nama saya Nazar Sasila. Saya bertugas sebagai MC, selingan dan DJ. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sinasibrat. Saya bertugas panel 4 selingan dan 3 MC. Perkenalkan, nama saya Sri. Saya bertugas sebagai panel 3 selingan dan 3. Perkenalkan, nama saya Sandra Mulia. Saya bertugas di panel 3 Jarian dan juga Seni. Sekian perkenalan dari juga. Kami memberi Semangat sore! Sore! Apa kabarnya? Baik, semangat, luar biasa. Siap untuk hari ini? Siap. Kita datang untuk siap proyek. Mari kita mulai dengan energi. Kompak 3, 2, 4. Halo semua, tolong perhatiannya. Kami kelompok 3 sudah sedia. Siap proyek akan tiba. Kami juga sudah siap. Kalau cocok kami akan bawakan. Masih ada semangat? Masih. 2, 8. Kabar diri kasih distribusi, inilah dia. Jalur distribusi, jagoan kita. Alur barangnya lancar sentosa. Gak usah pusing, semua beres. Politik Indonesia kan sempurna. Proyek Citizen bikin mantap. Sistem penyaluran juara. Kapabilitas distributif. Betul. Kompak 3. Ya. Iya. kepada Bapak dan Ibu juga di sini juga sudah selesai melakukan yang Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menampilkan YD. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada kelompok 3 yang silakan untuk meninggalkan ruangan. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan memasuki ruangan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan Juli. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Pertama, saya dari kelompok 1, Pribadiani dan kelompok 3, Pribadiani dan saya. Perkenalkan, nama saya Nathan Arifah sebagai panel 1. Adapun judul proyek kami yaitu implementasi kapabilitas distributif dalam sistem politik Indonesia berbasis proyek citizen. Nah, kapabilitas distributif adalah kemampuan sistem politik atau pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
dalam mendistribusikan ataupun mengalokasikan sumber daya kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu ada tiga. Pertama, rendahnya keterbatasan sumber daya. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk penyebab dari ketiga permasalahan ini, yang pertama, rendahnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sumber daya seperti infrastruktur, dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Dan yang ketiga itu tidak ada jelas tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemerintahan jadi kepentingan pribadi perseorangan tersebut. Kami mengangkat tiga kasus. Yang pertama, keterbatasan sumber daya lahan pertanian di Desa Cikoneng, Kota Ciamis. Dan kasus yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Luwu Timur. Yang ketiga, kasus pemotongan dana PKM atau program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1. Dan kasus yang pertama, yaitu keterbatasan sumber daya lahan pertanian di Desa Cikoneng, Kota Ciamis. Itu terjadi pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan banyak pada para petani dan juga masyarakat pengurangan bahan pangan bahan pokok seperti nasi. Tinggal bayaran ini yang bayar mungkin. Banyak masyarakat Desa Cikoneng, Kota Ciamis juga memiliki keterbatasan sumber daya air sebagai aliran persawahan dalam kejadian banjir. Mereka mengalami keterpurukan dalam ekonomi karena tidak adanya bahan pangan pokok seperti nasi di desa mereka karena sumber daya pertanian mereka yang tidak memadai, dan juga banyak mata pencarian para petani juga menjadi berkurang karena lahan pertanian yang kurang di Desa Cikoneng, Kota Ciamis. Selanjutnya Terima kasih atas saya telah menjelaskan satu sini saya akan lanjutkan. Yaitu contoh kasus yang kedua yaitu minimnya partisipasi masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat dalam kapabilitas distributif yang ada di Indonesia ini merupakan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau keterlibatan dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, faktor penyebab minimnya partisipasi masyarakat ini yaitu satu, kurangnya kesadaran masyarakat atas kurangnya kesadaran masyarakat. Yang kedua itu kurangnya informasi yang relevan yang diberikan oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Yang ketiga itu kurangnya kesempatan masyarakat dalam berpendapat dalam pengambilan keputusan. Contoh kasus yang kami ambil dalam minimnya partisipasi ini yaitu minimnya partisipasi masyarakat di Desa Solo, di Desa Solo, Kabupaten Luwu Timur, yang dimana pemerintah pusat memberikan anggaran kepada pembangunan desa itu dalam pembangunan desa. Tetapi pembangunan desa ini kurang terlibatnya masyarakat terhadap pembangunan desa tersebut yang diakibatkan adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat. Dan juga kurangnya partisipasi masyarakat yaitu saat diadakan musyawarah hanya 20-30% masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut serta masyarakat yang berpartisipasi hanya bergender laki-laki saja. Dan ini diakibatkan adanya kurangnya pemberdayaan masyarakat serta kurangnya informasi yang diberikan pemerintah dan mengakibatkan masyarakat itu tidak tahu apa keterlibatan mereka dalam pembangunan desa tersebut. Dan ini mengakibatkan pembangunan desa tersebut sangat lambat dalam organisasinya. Yang masalah yang kedua yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas
yang ada pada implementasi kapabilitas distribusi. Makanya transparansi dan akuntabilitas ini kondisi yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat sipil dalam meningkatkan tanggung jawab dan keterbukaan terhadap masyarakat. Kurangnya transparansi ini akan mengakibatkan masyarakat itu tidak tahu apa kebijakan yang dilakukan pemerintah serta tidak bisa memantau kebijakan tersebut, dan kurangnya akuntabilitas akan menyebabkan adanya pemerintah menyalahgunakan kekuasaan atau korupsi. Contoh kasus yang kami ambil yaitu adanya pemotongan dana bantuan pemerintah, yaitu pemotongan dana program Indonesia Pintar atau PIP di SMA Negeri 7 Cirebon, yang dimana pada kasus ini adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah, dan kasus ini baru diketahui pada tanggal 12 Februari 2025 menurut Kompas.com, yaitu adanya siswa yang melapor kepada Denny Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, pada saat Gubernur Jawa Barat berkunjung di SMA Negeri 7 Cirebon, dan kasus ini beranjak ke Kejaksaan Negeri Kenjari Cirebon, dan pada tanggal 25 Maret 2025 kasus ini beranjak ke Kejaksaan Negeri Cirebon. Pada kasus ini terdapat adanya pemotongan dana yang dilakukan pihak sekolah sekitar 100 juta rupiah, yang dimana adanya pemotongan dana 200.000 rupiah per siswa, dan korban dari pemotongan dana ini sekitar 500 orang siswa. Pada pemotongan dana ini akan mengakibatkan adanya kualitas pelayanan pendidikan menurun, dan siswa tidak mendapatkan hak dengan merata. Pada kasus ini akan mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi atas program-program yang dilakukan pemerintah, dan pembelajaran tidak efektif. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban kami. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Teman Safi yang sudah menjelaskan dari proyeknya. Selanjutnya kami silakan kepada Teman yang kedua untuk menjelaskan dari proyeknya. Oke, baik, terima kasih kepada MC dan Bapak Ibu dan juri. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kekal Bangga Kasiburian, dan teman saya. Nama saya Alia Siregar. Baik, sehingga akan mulai mempresentasikan. Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan demokrasi. Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dari penunjukan produsen, supplier, atau importer yang berdasarkan atas perjanjian suatu kegiatan pemasaran barang. Seperti yang dibahas pada sebelumnya, ada 7 permasalahan, dan kami pada kebijakan alternatif pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 dan 4 tentang perekonomian nasional. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkelanjutan, perluasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Seperti pada paragraf sebelumnya, bahwa masalah kapabilitas distributif dalam sistem politik Indonesia masih sering ada terjadi, di antaranya keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, dan transparansi dan akuntabilitas. Jika kita membahas tentang kapabilitas distributif, maka ini akan berkaitan tentang hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik.
yang baik dan benar. Seperti pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada pasal 7 ayat 1 dan 2 menyatakan ayat 1 Badan Publik wajib menyediakan dan memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik serta informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuannya. Dan ayat kedua, Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak disesatkan. Apabila melanggar dan memenuhi hal tersebut, maka pada pasal 55 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja membuat informasi publik yang tidak benar dan menyesatkan dan juga menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka akan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Dan materi selanjutnya akan dibawa oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kebijakan alternatif pada yang kedua. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 11 ayat 1 dan pada pasal 12 ayat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha bersaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur suatu produksi ataupun pemasaran atas barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan kerjasama dan membentuk suatu gabungan perseroan yang lebih besar, yang dimana tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol suatu produksi ataupun pemasaran atas barang dan jasa. Karena peranan perdagangan di sini sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya masih menghadapi beberapa tantangan. Oleh karena itu, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan dukungan, kesempatan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup kooperasi seperti usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Adapun kelebihan dari undang-undang yang mencantumkan pada panel 2 ini ialah untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah adanya praktek monopoli dengan melarang pelaku membuat suatu perjanjian yang dapat mengontrol suatu produksi ataupun pemasaran barang dan jasa. Adapun kekurangannya yaitu undang-undang ini belum cukup efektif karena masih menghadapi beberapa tantangan yang tidak dapat melindungi usaha mikro kecil dan besar. Oleh karena itu, diperlukan keberpihakan politik ekonomi dan penegakan hukum yang kuat dalam untuk pengembangan ekonomi rakyat nasional. Adapun undang-undang yang keempat ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP pasal 486 dan pasal 488 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP pasal 486 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat setiap orang yang secara melawan hukum yang memiliki barang tersebut yang sebagian ataupun seluruhnya itu milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena tindak pidana tetapi karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak di kategori 4. Akan tetapi jika tidak memenuhi hal tersebut, pada pasal 488 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam hal tersebut sebagaimana pada pasal 486 KUHP dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang karena adanya hubungan kerja,
hubungan profesi ataupun karena mendapatkan upah terhadap pemaksaan taraf tersebut akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak di kategori 5. Sekian penjelasan dari panel 2, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada tim panitia yang telah menyampaikan hasil closing. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi tim panel 1 dan tim panel 2. Kepada Dewan Juri, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih MC. Pertanyaan diajukan kepada kelompok 1. Terlebih dahulu saya persilakan kepada Bapak Indra. Kepada Bapak Indra untuk kesempatan saya persilakan. Dan saudari dan saudara mengajukan berapa masalah? 3. Namun saya tidak menemukan ada 3 masalah di sini. Saya tidak menemukan semua. Jadi saya bingung berapa masalah saya menemukan itu. Terus masalah pertama itu kapabilitas diskusi. Betul. Kapabilitas sumber daya. Kapasitas distribusi itu bahwasanya dalam mendistribusikan sumber daya dan layanan pada masyarakat efektif. Namun saya kasih satu kasus pada masa COVID-19 bahwasanya di situ sangat jelas dilihat kurangnya atau kurangnya pemerataan bahwasanya pemerintah menyalurkan bahan-bahan pokok. Terus saya mau mengajukan kepada kalian seperti apa harapan kalian terhadap perlakuan pemerintah tentang adanya kapabilitas seperti yang saya sampaikan. Banyak masyarakat yang belum mengerti semua dan pemerintahnya mungkin memang sudah memberikan bantuan, namun pemerintah daerah yang kurang memberikan rata pada masyarakat. Ada kasus seperti yang di 2019 kemarin, pemerintah sudah menyediakan bantuan kepada masyarakat, tetapi bantuan itu mengalami hambatan seperti adanya kasus korupsi, seperti adanya kasus korupsi bansos yang terjadi pada COVID-19 dan juga kasus COVID-19 itu kan merupakan kasus besar, Pak. Mungkin pemerintah itu memilih wilayah yang lebih signifikan dalam membantu masyarakat. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu menurut tanggapan dari saudara dan saudari. Namun di laporan saya menemukan hanya apa saja, hanya penjelasannya. Kamu juga penjelasannya memang seperti bukan dalam ini tidak ada juga bahwasanya inilah kapabilitas sumber daya. Jelaskan ini kedua kurangnya partisipasi masyarakat. Jelaskan. Oke, seperti terus partisipasi masyarakat. Gimana tanggapan kalian? Bahwasanya partisipasi masyarakat sangat minim kelihatannya pada pemilu kada Jakarta 2024 tahun lalu
itu partisipasi masyarakat hanya 50% dari data presentasi yang telah dipakai oleh KPU. Namun itu beberapa bisa saya katakan mayoritas golongan muda, golongan generasi mahasiswa. Seperti apa kalau pemilihan terhadap orang partisipasi di masyarakat tadi? Mungkin tanggapan kami mengenai kurangnya partisipasi masyarakat pemilih yang muda dalam pemilu 2024 di Jakarta kemarin, mungkin karena adanya perubahan usia wakil presiden, jadi mereka mungkin kecewa dengan hasil putusan MK sehingga mereka memilih untuk tidak mengikuti pemilih lagi. Apalagi di sekarang ini para pemuda, anak-anak muda lebih melek terhadap politik. Tanggapan kami dalam minimnya partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 ini, 2024, yaitu karena para pemuda itu tidak berkontribusi secara aktif. Seperti para pemuda, jika para pemuda menganggap bahwa jika kita tidak memilih presiden pun, maka jika kita tidak memilih presiden, maka jumlah presiden itu tidak bertambah. Pada timnya partisipasi di dalam pemilu 2024 ini diakibatkan oleh para pemuda-pemudi ini mungkin maksud saya bagi para pemilih di Jakarta itu, kalau pemilihan presiden itu tidak berdampak bagi mereka, makanya mungkin mereka terpilihnya presiden tidak ada dampak bagi mereka. Tidak adanya dampak pada mereka. Lalu bagaimana? Kan kalau misalnya tidak berdampak pada mereka, pada saatnya dilakukan pemilihan, masyarakat tadi kan seperti tidak merasakan sebelumnya, tidak merasakan hasil dari kinerja yang dalam macam tadi. Terus bagaimana pandangan kalian lihat peran masyarakat terhadap menunjukkan arah kebijakan pemerintah? Pandangan kalian bahwasanya masyarakat berperan harus seperti ini untuk menciptakan pemerintahan yang seperti ini. Menurut pandangan kami mengenai peran masyarakat untuk pemilihan pemerintah ini, baik, menurut kami mengenai peran masyarakat terhadap pemerintahan yang harus begini, itu mungkin kembali lagi kepada masyarakatnya sendiri, Pak. Karena kan masyarakat ini memiliki pemikiran mereka sendiri. Bagi masyarakat A mungkin pemerintah seperti ini baik, bagi masyarakat B mungkin pemerintah seperti ini baik. Tidak ada tambah lagi. Peran masyarakat dalam
pemerintahan yang kebijakan yang dilakukan pemerintahan dalam pada pemilu 2024 itu, yaitu masyarakat itu tidak tahu apa kebijakan yang dilakukan pemerintah, dan juga adanya perubahan undang-undang tentang perubahan MK tentang umur calon presiden yang diubah. Dan ini mengakibatkan adanya masyarakat itu memberontak atau tidak memilih sama sekali karena pada tahun 2019 yang lalu, umur presiden hanyalah undang-undang tentang umur presiden bersekitar yang harus bisa mencalon yaitu 40 sampai 60 tahun. Mungkin gini, saya hanya anggapan pendapat gitu dari setelah saya jelaskan tentang partisipasi masyarakat. Terus kan saya mau menanya sampai gitu, bagaimana peran masyarakat tadi dalam menentukan kebijakan pemerintah? Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah itu, masyarakat harus berpartisipasi dalam masyarakat harus berpendapat kepada pemerintah untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan, kebijakan-kebijakan di pemerintah seperti bantuan pemerintah seperti bansos atau bantuan sosial dan pemerataan pembangunan yang ada di wilayah sekitar. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam politik itu salah satu tantangan atau masalah utama di negara. Situ kan mungkin menilai dari sisi pemerintah berbasis politik itu. Terus sejauh mana dan telah menilai bahwasannya tadi dalam seperti judul yang tadi proses berbasis politik itu. Kurangnya partisipasi dalam kondisi citizen ini mempengaruhi kapabilitas distributif seperti masyarakat itu tidak percaya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, dan adanya juga masyarakat itu tidak tahu apa kebijakan yang dilakukan, serta informasi yang diberikan pemerintah tidak relevan. Baik. Untuk masalah yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Layaknya seorang ini saya dengan saja. Layaknya seorang pemerintah seperti kalau di desa itu kan ada yang dinamakan DPD Parlemen Desa yang guna untuk mengawasi pengeluaran pendapatan desa tersebut
untuk mensejahterakan masyarakat. Terus bagaimana tanggapan kalian kalau pemerintah desa tadi seperti yang telah kamu kasus yang kalian angkat tentang pemotongan dana PIP atau program Indonesia Pintar di SMA Negeri 7 Cirebon? Silakan. Di desa seperti BPD itu mungkin terjadi karena adanya kan harusnya diberikan kepada masyarakat secara merata. Sedangkan biasanya terjadi seperti dana DPST atau dana PKH itu Pak, kan terjadi dia nggak merata kebagiannya. Ada yang pemerintah daerahnya memberikan kepada keluarga sendiri atau mungkin kerabat-kerabatnya, sedangkan yang lebih dibutuhkan tidak menerimanya. Jadi tanggapan saya terhadap pemerintah daerahnya itu, pemerintah daerahnya tidak memiliki prinsip untuk tidak memiliki prinsip untuk melayani masyarakat, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Ada contoh yang Bapak kasih itu BPD atau badan pengelolaan desa yang dilakukan oleh desa yang tidak merata, itu disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh badan pemerintah daerah tersebut, dan juga ketidakterbukaan pemerintah daerah dalam menampilkan jumlah anggaran atau jumlah anggaran desa ke masyarakat, serta pemerintah desa itu mementingkan kepentingan sendiri atau kepentingan keluarganya, dan juga ada juga pemerintah desa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, pemerintah memberikan anggaran kepada masyarakat yang pendapatannya sekitar 10 juta per bulan, sedangkan pemerintah desa tidak memberi, sedangkan yang masyarakat miskin tidak diberikan bantuan. Namun tentang transparansi ya, banyak transparansi dari tadi seperti yang telah sensitif seperti dalam undang-undang tentang penduduk atas tentang pengeluaran dan pendapatan di desa, tentang pengeluaran dan pendapatan daerah atau desa, itu harus mensejahterakan masyarakat dan diawasi oleh BPD atau Badan Desa guna untuk seperti yang tadi mensejahterakan masyarakat atas apapun masyarakat tadi untuk terhadap di desa-desa yang telah dipimpin baik pada desa ataupun kabupaten. Tapi secara pada dari saya untuk revisi terhadap aturan yang disediakan, kalau di bagian cover kelompok 1 sampai kelompok 2 itu ada terus kan yang sebenarnya terus yang apa sih? Dosen sama kami ada berdosen Pak, tapi kami Bapak jangan Bapak yang Jadi Bapak itu menilai nanti perlu diperhatikan lagi ya. Lalu di bagian halaman pengusaha, seperti itu tema halaman pengusaha. Baik Pak, pas kami mengupload laporan proyek ini dari web PDF Pak, kalau di laptop saya itu sudah bagus Pak. Ternyata saya kirim ke HP
Ternyata dari pilihan coba kayak halaman 1 jadi 3, halaman 3 jadi 5 kayak gitu Pak. Pas saya mau revisi ternyata laporannya sudah dikirim sama orang kakak Pak. Seharusnya pada saat dikirim, file itu dikirim dari laptop ke tempat print tadi tanpa harus nempel. Memang kalau jadi itu harus print. Ini terlalu lama sekali. Kira-kira mau tentang itu. Terlalu lama sekali. Mana bisa tanya teman. Kalau di bagian rumus masalah khusus sama kita berdua tadi ada perbedaan. Masa kata nomor sama ini bisa ditiapin bikin spasi beragam lebih rapi ditengok dan juga ditujukan masalah khusus. Kan enak-enak dia nyatu semua nama-nama penjelasannya. Itu orang bisa diperhatikan lagi. Terus dari manfaat penelitian itu ayat penelitian itu kan kurang teliti lah, agak lebih teliti lagi itu laporannya. Karena ini laporan lagi. Terus penjelasan manfaat, itu udah foto gitu, foto jaraknya 2 kali. Ada yang kembali di berapa? Artinya pun masih kiri Pak. Kalau diperhatikan lagi banyak, mungkin sekian dari saya akan memperhatikan. Selanjutnya berbeda dari merupakan sebagai saya seperti ngomong sebelumnya tidak mengangkat dari mereka sama ada seperti saya dari saya tidak perlu dan tidak lagi referensi tidak ada dari 2 halaman ini harus tenang. Kalau selesai masalah itu tidak perlu ada pemberian khusus, hanya untuk masalah itu tidak ada pemberian besar. Sebagian teman sekalian yang ketiga ya, yang kemarin berapa miliar distribusi, berapa miliar distribusi bagus. Politik atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendistribusikan atau mengalokasikan sumber daya kepada masyarakat dengan efektif dan efisien Dan efisien. Berarti bagus dong untuk masyarakat. Terus kan contoh kasus yang berintegritas itu di apa lingkungan? Contoh walau kapabilitas, contoh kasus dengan kapabilitas itu ada contoh kasus dalam contoh kasus kapabilitas. Kalau contoh kasus kapabilitas berarti dia menjelaskan dari bagusnya. Berarti yang digunakan yang efisien dan efektif sampai pengertian yang lain. Tapi kalau bentuknya kembali ke arah yang pengelolaan dana. Ini pengalaman ke 2 kami dari yang halaman nanti diperbaiki. Oke, saya rasa itu aja. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan dan juga klarifikasi kepada tim mana satu. Selanjutnya saya persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada tim lain. Terima kasih kepada MC untuk pertanyaan yang diajukan kepada tim IPA 2. Yang baru saya serahkan kepada Ibunya, juga berkesempatan saya serahkan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk divisi 2. Sebelum masuk ke ada revisi dari saya ingin bertanya sama seperti nomor 1, bagaimana cara saudara berdua ini mengerjakan analisis ini kemudian dan kekurangan ini.
Bapak Ibu Dewan Juri, saya ingin menjawab. Kami mengambil bagian atau kekuatan itu kami menganalisis bagaimana isi dari undang-undang itu dan pembahasannya. Selain itu, kami melihat contoh kasus itu. Terima kasih. Contoh kasusnya selain dari pasal 1, Kami melihat contoh kasus dari pasal 1. pasal 1 coba saya ingin menanyakan kekuasaan kedua. Jelaskan kelebihan dan kekurangan peraturan perundang-undangan yang ketiga. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Di sini saya ingin menjawab. Adapun kelebihan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli pada pasal 11 ayat 1 dan pasal ayat 12, yaitu untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan mencegah adanya praktek monopoli dengan melarang pelaku membuat perjanjian yang dapat mengontrol suatu produksi atau berhubungan terhadap barang dan jasa. Sekian, terima kasih. Tidak bisa. Oke. Kelebihan dan kekurangan undang-undang yang keempat, peraturan perundang-undangan yang keempat. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menjawab pada Bapak Ibu Juri bagian dan kekurangannya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa situ terdapat supaya meningkatkan bahwa sebuah profesi itu agar tidak semena-mena untuk melakukan suatu kegiatan dalam menyuruh anggota-anggotanya dalam pendistribusian barang, dan kekurangannya itu masih belum diterapkan pada kasus-kasus atau contoh yang telah terjadi. Seperti ada yang dikatakan, itu menanyakan tentang apa kelebihan dari undang-undang yang keempat. Betul seperti itu. Adapun kelebihan dari undang-undang kami yang keempat ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana penggelapan pada pasal 486 dan pasal 488. Adapun kelebihannya yaitu untuk mencegah penyelewengan ataupun penggelapan bukan hanya di pemerintah, tetapi juga di korporasi, dan hukumannya itu lebih fleksibel. Untuk yang keempat, undang-undang yang pertama, yang kedua. Saya belum melihat di sini penjelasan kaitannya ini ke permasalahan yang satu. Coba dijelaskan yang lebih dalam dan bukan masuk. Pada poin 1 terdapat permasalahan, yaitu ada contoh kasus yang kedua bahwa partisipasi masyarakat berkurang karena informasi yang tidak akurat. Dan di situ terdapat bahwa terbuka informasi publik masih tertutup dalam memberikan informasi yang akurat. Terima kasih. Bisa sebelum kaitannya sama partisipasi masyarakat itu seperti apa? Dengan maksudnya tadi operasi itu. Coba perbuat lagi kaitannya seperti apa? Masalah itu. Menjawab pada kasus yang kedua kan terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena terdapat di situ
pemerintah kurang berinteraksi atau kurang memberikan informasi yang akurat, sehingga masyarakat pun kurang mendapatkan info yang akurat, maka sehingga perencanaan pembangunan desa tersebut tidak sesuai rencana. Oke, berarti di sini ada indikasi bahwa ada ketegangan antara undang-undang terbuka informasi ini sama budaya berbangsa yang berbeda. Nah, menurut tim panel 2 ini dibuat apa yang perlu direformasi dari fenomena tersebut? Mentalitas aparat tadi, aparat desa ya, yang masalahnya ketuaan. Apa yang perlu direformasi di situ? Regulasinya atau mentalitas aparat desa tersebut? Atau lebih baik di frekuensi yang lebih banyak itu strategi yang konvensional tadi? Tadi kan berarti ada indikasi bahwa ada ketegangan antara undang-undang keterbukaan informasi publik ini sama budaya informasi tertutup, kan? Nah, menurut tim panel 2 ini, apa yang perlu direformasi regulasi atau mentalitas aparat atau masalah itu yang mana yang lebih urgent? Dan ya itu dulu ya. Menurut kami panel 2 bahwa birokrasi aparat yang harus ditingkatkan supaya informasi itu agar lebih jelas kepada masyarakat, supaya tidak ada kesalahan dalam merencanakan sesuatu. Jadi pertanyaan kedua silakan, menurut tim panel 2 terkait masalah dengan regulasi ini, lebih baik dijalankan strategi non-PHK terkait permasalahan itu atau tetap sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oke, menurut di panel 2 nih, berdasarkan permasalahan tersebut, strategi non PHK yang lebih pas dijalankan itu atau sanksi pidana berdasarkan undang-undang berdasarkan yang itu terkait permasalahan itu tadi. Maksudnya strategi non PHK itu tidak ada sanksi pidana. Menurut saya harus diberikan sanksi, karena kan itu untuk contoh yang dikasih kan perencanaan pembangunan desa. Kalau dia semena-mena dan tidak berinteraksi kepada masyarakat, maka itu kan memberikan dampak buruk kepada lingkungan sekitar. Maka pada undang-undang yang dibuat wajib menerapkan sanksi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban. Kedua, saja seperti kelompok 1 tadi, kelompok 2, kemudian kekurangannya ini atau analisis peraturan perundang-undangannya sangat sedikit. Bisa ditambahkan lagi narasinya, dan kalau bisa grafiknya sudah ada. Kutipannya juga bisa dibuat. Dan subpanel ini buat tadi ya, peraturan perundang-undangan ini permasalahan yang sangat jelas. Dari saya belum masukkan ininya. Selanjutnya apabila yang ini dilakukan, saya
Seperti kelompok yang kedua tadi, pasal itu kayak itu undang-undang berapa? Terus tadi kan ditanyakan, pasal ini berdasarkan apa? Kami menjawab berdasarkan masalah yang tadi. Masalah yang tadi itu tentang organisasi masyarakat. Lalu terus keterlibatan bersumber, lalu pengembangan tim. Setelah yang ketiga ada undang-undang 14 yang berbunyi setiap orang yang melakukan informasi publik yang tidak benar akan disampaikan dengan berbagai benarkan dan tidak penjara. Kaitannya pada kasus yang jadi kan tidak sekali untuk informasi tidak benar, datanya itu kan hoax. Kemudian informasi hoax, kok bisa tiba-tiba di dalam partisipasi masyarakat? Sedangkan kasus yang lain tadi itu partisipasi masyarakat adalah bangunan. Coba, kasih klarifikasi. Tadi di undang-undang yang nyambung. Lagi undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 pasal 12 ayat 1 pelaku usaha dalam bentuk dengan pelaku usaha lain namun berdasarkan dengan ketentuan perusahaan seseorang yang lebih besar. Ini masuk kasus undang-undang yang mau dilakukan itu masuk kepada kurangnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Terus kalian tadi pertama partisipasi, yang kedua ini sumber daya, terus kedua membuat perjanjian musyawarah dengan yang lainnya. Tahu memang saya yang kurang paham dalam masuk kalian buat. Menjawab undang-undang yang ketiga yaitu Undang-Undang 14 tahun 2005. Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yaitu fokus pada kasus yang ketiga tentang pemotongan dana PIP ataupun program Indonesia Pintar. Jadi maksud kamu PIP itu persaingan usaha. Ini kita baca tentang praktik model persaingan usaha. Paham nggak isi undang-undangnya? Ini paham nggak? Maksud kamu itu persaingan usaha, perjanjian usaha antara pemerintah dan siswa. Itu kualifikasi itu undang-undang yang semuanya nomor sini. Tapi tiba-tiba membuat informasi publik tidak benar dan disahkan. Undang-undang lain itu yang memang secara dengan masalahnya. Jadi pertanyaan dari awal, mereka tadi kalau yang jawab balik bilang undang-undang yang terakhir itu masalah suara. Tapi benar sesuai dengan penasar. Penasar benar masih nama wasit yang membahas tentang persaingan tidak sehat. Mas klarifikasi